Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UTS tahun ajaran 2025-2026 di Universitas Cyber Asia dengan mata kuliah Sistem Pakar kelas IF 801, Prodi Informatika PDJ S1. Nama saya David Nauli, NIM 2404010200051 dengan dosen Ibu Cian Ramadona Eskom Mkom. Dengan judul Klasifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial. Studi kasus ini mengadaptasi prinsip-prinsip dari beberapa penelitian yang menggunakan native bias untuk penentuan kelayakan bantuan sosial. Tujuan klasifikasi bansos, klasifikasi keluarga, mengklasifikasikan kelayakan sebuah keluarga, ya atau tidak, sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Kriteria penentu berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pertama, data pelatihan atau training data. Data pelatihan sederhana digunakan untuk melatih model klasifikasi native bias. Ini diagram diagram training data. Pertama, status keluarga. Kedua, pemilik KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ketiga, penghasilan orang tua. Keempat, kelayakan bansos atau kelasnya. Yang pertama, prasejahtera, kurang lebih penghasilan orang tua 2 juta. Kelayakan ya. Sejahtera, tidak. Lebih dari 2 juta, tidak. Prasejahtera, ya. Kurang dari sama dengan 2 juta, ya. Sejahtera, tidak. Lebih dari 2 juta, tidak. Prasejahtera tidak, kurang dari sama dengan 2 juta, ya. Prasejahtera ya, lebih dari 2 juta, ya. Sejahtera ya, kurang dari sama dengan 2 juta, tidak. 8 prasejahtera tidak, kurang dari lebih dari 2 juta, tidak. Total data pelatihan adalah 8 entry. 2. Perhitungan probabilitas awal, pure probability. Probabilitas awal dihitung berdasarkan frekuensi kemunculan setiap kelas dalam data pelatihan. P dalam kurung kelayakan bansos sama dengan ya, sama dengan 4 bagi 2, 4 bagi 8, sama dengan 0,5. P kelayakan bansos sama dengan tidak, sama dengan 4 bagi 8, sama dengan 0,5. 3. Perhitungan probabilitas kondisional, likelihood. Probabilitas kemunculan setiap atribut untuk setiap kelas dihitung untuk memahami hubungan antar variabel. Likelihood, status keluarga dan kepemilikan KIP Kartu Indonesia Pintar. Status keluarga, kepemilikan KIP, prasejahtera ya, 3/4 sama dengan 0,7. P ya sama dengan 3/4, 0,75. P sejahtera ya sama dengan 1/4, sama dengan 0,25. P ya atau tidak sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. P prasejahtera tidak sama dengan 2,2/4 sama dengan 0,5. P tidak sama dengan 3/4 0,75. Like likelihood atau sama dengan penghasilan orang tua. Penghasilan kurang dari sama dengan 2 juta. Penghasilan lebih dari 2 juta. P penghasilan kurang dari sama dengan 2 juta, iya sama dengan 3/4 sama dengan 0,75. P kurang dari sama dengan kurang dari 2 juta, tidak sama dengan 1/4, seperempat sama dengan 0,25. Penghasilan lebih dari 2 juta,
P lebih dari 2 juta, iya, sama dengan seperempat, 0,25. P lebih dari 2 juta, tidak, sama dengan 3 per 4, sama dengan 0,75. Keempat, kesimpulan klasifikasi. Bandingkan kedua nilai probabilitas posterior untuk menentukan kelayakan bansos. Perhitungan probabilitas posterior. Pertama, P ya sama dengan X, P ya, P status ya, P KIP ya, P penghasilan ya. Kedua, P tidak, X, P tidak, P status tidak, P KIP tidak, P penghasilan tidak. Implementasi nyata notif bias. Pertama, dataset lebih besar. Dalam implementasi nyata, dataset akan jauh lebih besar dan kompleks. Kedua, nilai kontinu. Melibatkan nilai kontinu yang memerlukan asumsi Gaussian native bias. Teknik smoothing. Sering menggunakan teknik smoothing, misal landscape correction untuk mengatasi probabilitas nol. Sekian dan terima kasih presentasi untuk UTS tahun ajaran ganjil tahun ajaran 2005-2006.